Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih bisa profit walaupun IHSG merah lagi. Oke, kita langsung aja kita lihat IHSG-nya. Nah, hari ini IHSG koreksi ya 0,13%, sempat naik sampai ke level harga 6.854 tapi ditutup di 6.801. Nah, ini mudah-mudahan nggak lanjut turun lagi ya, masih ada kekuatan untuk naik lagi. Jadi kita lihat aja pergerakannya besok, apakah ISG kembali menghijau atau dia mau sideways dulu ya, bertahan di atas 6.715. Oke, memang mungkin hari ini nggak banyak juga saham-saham yang akan saya bahas, mungkin beberapa aja yang masih menarik untuk diperhatikan. Langsung aja, yang pertama adalah Tebik. Nah, untuk Tebik ini terpantau sudah sideways ya dari November kemarin. Nah, ini boleh diperhatikan aja pergerakannya. Saat ini dia masih mantul-mantul di area support 2290 nih. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia berhasil breakout 2420 dan 2470. Targetnya adalah di 2660 untuk Tebik. Selanjutnya adalah Kekes. Nah, untuk Kekes hari ini sempat naik sampai ke level harga 137 ya. Tapi sayangnya ditutup di harga 134. Sudah sempat breakout top box 136. Nah, targetnya di kalau bisa tembus 136 ini targetnya 142 dulu ya, karena ini resisten juga. Nah, kalau ternyata bisa tembus 142, next targetnya adalah di sekitar harga 162. Ini agak jauh targetnya, jadi dipantau aja ya, karena ini juga udah lama. Terus semenjak turun dia sideways cukup panjang dari awal November juga. Jadi ini boleh diperhatikan untuk pergerakan Kekes. Selanjutnya adalah Hope. Nah, Hope hari ini sempat menguat ya sampai ke level harga 57, tapi sayangnya nggak kuat tembus ke 57-nya. Dia akhirnya close di harga 53. Nah, tapi ini udah ada perlawanan lagi, boleh diperhatikan besok. Mungkin kalau yang hari ini banyak copet-copet juga ya yang masuk ya. Jadi masuk di 51 ya, jual di 57. Jadi diperhatikan aja, kalau dia bisa breakout 57 dan 62, targetnya adalah di 68 untuk Hope. Jangan jadi hopeless. Selanjutnya adalah ILS. Nah, ILS hari ini sempat menyentuh ke level harga 131. Tapi di sesi 2 dekat penutupan ya biasa terjadi guyuran cantik ya. Akhirnya ILS ditutup di harga 112. Sorry. Nah, ini masih boleh diperhatikan besok pergerakannya ya, kalau kembali menguat lagi. Harapannya sih bisa close di atas harga 121 untuk ILS. Nah, kalau bisa tembus 121, dia harus tembusin juga ini high-nya di hari ini yaitu di 131. Selanjutnya adalah MTEL. Nah, untuk MTEL hari ini doji ya. Nah, mudah-mudahan dojinya turunnya terbatas, nggak tembus 760. Tapi kalau misalkan ternyata dojinya nggak berpengaruh dan dia bisa lanjut, target berikutnya adalah di 785. Nah, ini saham ini agak santai ya jalannya, nggak terlalu kencang, jadi nggak terlalu khawatir untuk saham MTEL ini. Tapi kalau misalkan dia turun juga mudah-mudahan nggak tembus ya 760-nya. Selanjutnya adalah bank. Bank hari ini koreksi ya 0,6%. Nah, ini juga boleh diperhatikan nih, bank sudah terpantau naik turun tapi belum berhasil close di atas 1160. Nah, ini kalau misalkan bank berhasil breakout top box 1530 dan bisa tembus 150 dan 160, ini akan sangat bagus. Targetnya adalah di 1760 dan 1835. Tapi untuk saat ini kita lihat aja perkembangannya, karena ini masih sideways juga, mengingat juga ISG-nya masih pergerakannya masih kemungkinan masih ada penurunan lagi. Tapi mudah-mudahan sideways dulu ya. Nah, ini kita lihat aja kalau misalkan ternyata dia kembali menguat, bisa breakout 1530. Next target adalah 1570 dan 1400.
660 untuk targetnya. Selanjutnya adalah Mas B. Nah, Bank Multi Arta. Nah, ini juga boleh diperhatikan pergerakannya besok ya. Hari ini ada volume-volume yang cukup menarik untuk diperhatikan. Jadi dipantau aja pergerakannya, kalau besok dia berhasil breakout 3.700. Targetnya adalah di 3.990 dulu untuk Mas B. Selanjutnya adalah BKDP. Nah, untuk BKDP hari ini koreksi 3,3% ya. Sempat menguat sampai ke level harga 106 tapi nggak kuat. Ini sudah 2 hari ya, ajrut-ajrutan. Ya, mungkin masih dikocok-kocok. Kita lihat aja apakah masih ada kemungkinan dia besok bisa dikocok lagi. Lumayan teman-teman bisa TP-TP harian kalau misalkan besok BDKP jalan lagi. Nah, ini boleh diperhatikan pergerakannya karena sudah 2 hari juga ajurt-ajurtan, jadi dipantau aja. Next adalah Mina. Mina berhasil breakout resistance 82 dan juga breakout resistance 83, tapi tidak close di atasnya ya, masih close di harga 83. Tapi masih boleh diperhatikan besok kalau lanjut. Next targetnya adalah tembusin dulu 86 dan next targetnya adalah di 94. Selanjutnya adalah CTRA. Nah, CTRA sepertinya agak berat ya untuk menembus pertahanan 1220 ini. 1020 ini ya, sampai dengan 1050. Tapi masih boleh diperhatikan kalau ternyata ada kekuatan tambahan ya, mungkin ada dorongan-dorongan bandar-bandar gede kalau misalkan mau tembusin ini area 1020 dan 1050. Targetnya adalah di 1095 untuk CTRA. Begitu juga Pakuwon. Pakuwon ini terpantau sideways ya, ini udah lumayan nih dari mulai 28 November kemarin. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia berhasil breakout 480 dan 484 ya. Targetnya adalah di 506 untuk Pakuwon. Selanjutnya adalah Trin. Nah, Trin hari ini doji. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata besok menghijau ya. Targetnya di 340 dulu, tapi kalau ternyata tembus 350 juga, target berikutnya adalah di 362. Selanjutnya adalah MMLP. Ini sudah 3 hari. Hari ini naik lagi 3,9%, tembus target 476. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau besok masih lanjut lagi bisa menembus 494-nya ya. Ini kalau bisa tembus 490 dan 494, next targetnya adalah di 514. Selanjutnya adalah BSDE. Nah, BSDE ini juga terpantau menguat hari ini 1,09%. Perhatikan besok kalau misalkan BSDE berhasil breakout 935 ya. Nah, kalau misalkan bisa tembus 935, mudah-mudahan sih bisa tembus juga nih 960-nya. Jadi dipantau aja untuk BSD. Selanjutnya adalah BCIP. BCIP juga boleh diperhatikan besok pergerakannya. Hari ini menguat 3% ya. Kalau misalkan BCIP bisa menembus 69, 71 sampai dengan 75, ini akan sangat bagus. Targetnya adalah di 77 dulu untuk BCIP ya. Tapi kalau misalkan ternyata tembus lagi, mudah-mudahan juga bisa ke harga 72. Tapi kalau misalkan ternyata BCIP turun ya sampai menembus 64, ini sebaiknya keluar dulu aja. Selanjutnya adalah SMRA. SMRA juga masih bertahan, hari ini menguat 0,7% ya. Ini juga sama dengan CTRA dan Pakuwon. Masih belum berhasil menembus resisten-resistennya. Ini kita lihat aja kalau misalkan tembus 650 dan 655 untuk SMRA. Targetnya adalah di 685. Next adalah NICL. NICL hari ini terkoreksi 0,7% ya. Sudah sempat tembus 138 ya, tapi resisten 142-nya belum kena. Tapi hari ini ditutup di harga 134. Sudah sempat ke harga 141, tapi masih boleh dipantau. Nah, kalau misalkan dia turun lagi di bawah 129, ini sudah mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan ternyata menguat lagi, mudah-mudahan bisa tembus 142. Targetnya adalah di 152. Selanjutnya adalah Medco. Medco juga hari ini menguat ya 0,4%, dia gap up.
ya, ini candle merah tapi masih ada perlawanan dari bawah. Mudah-mudahan bisa tembus 1190-nya ya, targetnya di 1125. Tapi kalau misalkan dia kuat tembus ya mudah-mudahan bisa ke target berikutnya di 1335. Next adalah AHAB. AHAB ini sudah ada perlawanan ya di area support 76. Ini pelan-pelan mulai naik. Hari ini juga sempat naik ke level harga 84, tapi sayangnya close di 79. Masih boleh diperhatikan pergerakannya besok, apalagi kalau misalkan dia bisa close di harga 8, di atas 81 ya. Ini akan sangat bagus. Next targetnya adalah 89 dulu untuk saat ini ya. Jangan jauh-jauh, masih untuk trading jangka pendek aja kalau misalkan dia jalan lagi besok. Tapi kalau misalkan koreksi tembus 76 sebaiknya jangan masuk dulu. Takutnya dibablas lagi tembus 73. Selanjutnya tech. Tech juga masih terpantau sideways ya, pelan-pelan aja. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan. Padahal sudah sempat menyentuh harga 4.580 ya di tanggal 9, tapi dia turun lagi. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau misalkan kembali tembus 4290 dan bisa tembus 4580. Targetnya adalah di 5280 untuk tech. Selanjutnya adalah PSSI. Nah, ini PSSI masih mencoba untuk menembus 600. Hari ini masih gagal juga. Kita lihat aja besok kalau misalkan ternyata lanjut lagi. Tapi kalau koreksi ya, selama masih di atas harga 590, harusnya masih bisa hold. Ya. Nah, pastikan aja dia masih bertahan di atas 590. Tapi kalau misalkan dia ternyata besok lanjut dan kuat, targetnya di 640 dulu ya. Tapi kalau misalkan bisa tembus, ya paling tidak dia bisa close di 620 aja nih sudah bagus harusnya. Jadi dipantau aja kalau misalkan dia bisa close di atas 615 ya, atau di harga 620. Selanjutnya adalah BBRM. BBRM hari ini menguat lagi 12%. Sudah sempat menyentuh harga 96 ya. Tapi sayangnya di sesi 2 biasa diguyur. Nah, ini diperhatikan aja kalau ternyata BBRM lanjut, next targetnya adalah 99. Selanjutnya adalah Temas. Temas masih santai ini. Hari ini 0,25% naiknya. Targetnya di 2100 dan 2180. Tapi kalau koreksi mudah-mudahan nggak tembus dari 1950. Selanjutnya adalah Nelly. Nelly menarik untuk diperhatikan ya besok ya. Tapi hari ini sepertinya tadi tuh dia pas penutupan di saat freeze tadi ini loncat dia naiknya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja besok kalau bisa tembus 312, next targetnya adalah di 324. Tapi kalau misalkan bisa close dan bisa bertahan di atas 324 ini semakin menarik. Next targetnya ada di 338 ya untuk Nelly. Selanjutnya BNGA. BNGA hari ini bagus ya, naik 0,8%, close di atas 1220. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya, menembus 1235-nya. Nah, kalau tembus 1235, next target adalah 1245 dan 1255 untuk BNGA. Selanjutnya adalah APIK. APIK hari ini koreksi 0,4% ya, masih bertahan. Dia masih akan sideways dulu sepertinya. Masih ada kemungkinan dia besok akan bergerak terbatas. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus 1110-nya, mudah-mudahan juga bisa tembus 1125 ya. Ini untuk APIK juga terlalu agak santai ya pergerakannya. Jadi santai aja, nggak usah buru-buru, pantau aja pergerakannya. Tapi kalau misalkan dia koreksi tembus dari 1095, sebaiknya jangan masuk dulu. Ya, selanjutnya adalah Unilever. Unilever juga ini masih sideways, masih di bawah top box 4.730, tapi masih boleh diperhatikan ya. Ini pergerakannya mudah-mudahan kembali menguat lagi, bisa tembus 4.730 dan 4.800-nya. Next target adalah di 4.980. Selanjutnya adalah Euro. Ya, hari ini kembali menguat lagi, arah 9,26%. Kita lihat apakah dia besok lanjut lagi menembus 246 atau dia mau bikin ATH baru. Pantau aja untuk saham ini. Ya, ini berikutnya adalah PSKT. Ini sudah lama ya nggak kita bahas. Hari ini
kembali menguat lagi ya, setelah dari tanggal 12 kemarin menguat, terus kemarin koreksi, hari ini kembali menguat lagi 2,9%, tapi belum berhasil menembus 72 nih. Nah, perhatikan aja kalau sudah ada tanda-tanda dia menembus 72-nya. Kalau tembus 72, next targetnya adalah di 76 dulu, tapi kalau bisa close di atas 76 ini akan sangat bagus. Selanjutnya adalah Mika. Nah, Mika hari ini menguat juga 1,3%. Ini juga boleh diperhatikan ya. Sudah sempat tembus 3.100 ya, tapi nggak bisa close di atasnya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa lanjut, mudah-mudahan ini bisa dijemput nih teman-teman yang nyangkut di pucuk ya. Mungkin kita lihat aja kalau Mika ternyata masih kuat naik lagi. Targetnya jangan usah jauh-jauh di 3.400 dulu aja. Selanjutnya adalah HIL. HIL juga hari ini menguat ya 2,6%, sudah sempat menyentuh top box di 1570, tapi dia close di 1550. Ini boleh dipantau juga kalau misalkan ternyata kembali menguat lagi besok ya. Harapannya bisa close di atas 1570 ya. Next targetnya adalah di 1625. Tapi kalau koreksi ya, kalau misalkan koreksi jangan sampai dia menembus 10-nya ya di 1500. Dan saham yang terakhir untuk video part pertama adalah Wood. Wood hari ini menguat juga 1,06%. Sudah sempat breakout top box di 384, tapi sayangnya nggak kuat bertahan. Akhirnya close di 380. Nah, ini masih boleh dipantau aja pergerakannya ya beberapa hari ke depan. Kalau dia sudah mulai bergerak lagi di atas 384, targetnya adalah di 424 dulu untuk Wood. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Jadi masih ada video part kedua. Mudah-mudahan video yang kita saham-saham yang kita bahas juga ini saham-saham yang teman-teman pegang. Buat teman-teman yang baru nonton atau baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support dengan subscribe, aktifkan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Bye-bye.